Sebelum kita mulai, kita cek dulu ya kehadiran masing-masing puskesmas. Puskesmas Talawi, apakah sudah bergabung? Lalu sini Pak, Mutia udah. Saya salah kan? Ibunya belum ada, belum. Ibu sama gizinya belum lagi. Halo, Puskesmas Talawi, Tarawih ibu dan dia belum ada. Hadir, Bu. hadir ya. Kolo, halo Kolo, belum ada yang bergabung? Ya yang gizi soalnya ada ibu anak ibu sama anak-anak soalnya ngaji. Puskesmas Sungai Durian, Sini dia Ya, Bu. Hadir, Bu. Sungai Durian Sungai Durian ya. ibu sama gizinya. Kampung Teleng, Sebelum teleng anak ibu Sudah hadir, Bu. anak gizinya tentang Puskesmas Jumto, Pakai Bumi. pandang sama ikrar tadi. Silungkang, Ikrar siapa? Silungkang hadir, Bu. ya. Kalau Kolo hadir, ya, Bu. udah hadir ya. Udah, Bu. Nah, Masalahnya sih Alhamdulillah ya narasumber kita sudah bergabung bersama kita. Jadi kita mulai lagi ya Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semua sudah makan siang ya. Semangat untuk mendengarkan sosialisasi dari narasumber kita. Yang sama kita hormati Ibu Gungki Sukma dari Dityankesga Kemenkes RI yang alhamdulillah pada kesempatan ini bersedia menjadi narasumber kita dalam kegiatan sosialisasi pengisian aplikasi Si Gizi Terpadu. Kemudian yang kita hormati dulu ibu-ibu kampus, pengelola program, PWS, ibu-ibu dokter dan juga Pak Dokter yang sudah hadir pada saat ini. Mungkin nanti masih ada ya yang akan bergabung kemudian. Alhamdulillah kegiatan kita bisa terlaksana walaupun tanpa ada anggaran. Dan dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terutama dari Dityankesga bersedia membantu kita atau memfasilitasi untuk narasumber kegiatan ini. Ini merupakan sosialisasi atau kegiatan Zoom kita untuk yang ketiga kalinya. Sebelumnya yaitu sosialisasi buku KIA, lanjut buku KIA bayi kecil, dan terakhir ini sosialisasi pengisian aplikasi Si Gizi Terpadu. Pada hari ini dapat kami laporkan juga Bu Gungti atau Mbak Gungti, pengisian di aplikasi kita sudah sudah kawan-kawan semua sudah menentrikan, tapi mungkin masih kurang optimal karena sepertinya cukup banyak ya yang poin-poin atau indikator yang dientrikan. Jadi pada kesempatan ini kami mohonkan kepada Mbak Gungti bisa memberikan penyegaran ya kepada kawan-kawan, karena kalau tidak salah sudah ada juga dari Kemenkes kepada seluruh provinsi dan kabupaten kota. Jadi kami
memfasilitasi kawan-kawan juga di dalam pengisian atau pengentrian si gizi terpadu ini. Tadi Kepala Dinas bersedia hadir, ternyata ada kegiatan yang mendadak, jadi kami mohon maaf juga mewakili Ibu Kepala Dinas untuk membuka kegiatan ini. Jadi walaupun begitu kita berharap tanpa kehadiran Ibu Kepala Dinas, kegiatan kita bisa berlangsung dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik. Mungkin itu sebagai pembuka dari kami. Selanjutnya kami mohonkan kepada Mbak Gunti untuk memberikan pencerahan kepada kami semua. Mudah-mudahan nanti di akhir acara ini kawan-kawan lebih paham lagi cara pengentrian dari aplikasi si gizi terpadu ini dan bisa mengisi dengan baik dan penuh nantinya dan juga tepat waktu. Mungkin ada juga yang lain yang akan disampaikan oleh Mbak Gunti. Kami berterima kasih sekali untuk waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya sharing ya, menyampaikan kembali terkait pencatatan pelaporan di CGC Kesga. Saya mendapatkan info bahwa hari ini yang dah hadir itu ada dokter, bidan, perawat, dan PWS ya Bu ya, terkait PWS ya. Jadi lebih terkait KIA ya Bu ya, pelayanan KIA ya. Mungkin untuk hari ini saya langsung saja mohon izin share screen. Diriku nggak nganut malah. Ya, apakah sudah terlihat ya layar saya? Ya, sudah. Ya, baik. Mungkin untuk di awal saya menyampaikan sedikit untuk pendahuluan. Jadi ya, seperti yang sudah sebelum-sebelumnya disampaikan juga ya, bahwa untuk sekarang pelayanan di pusat yang sebelumnya CGC terpadu, nah sekarang sudah berubah menjadi CGC Kesga, di mana sudah menjadi satu ya, terintegrasi antara gizi dan juga pelayanan kesehatan keluarga sesuai dengan siklus hidup. Nah di sini dalam kegiatan surveillance gizi dan kesehatan keluarga ini mencakup ya, mencakup beberapa materi ataupun pelayanan di dalamnya, termasuk di dalamnya ada gizi, kesehatan ibu, kesehatan bayi, kesehatan remaja, kesehatan reproduksi, dan juga kesehatan bayi dan balita. Nah, untuk alur pencatatan pelaporannya masih sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk Puskesmas diharapkan melakukan pencatatan dan pelaporan melalui CGC Kesga di tanggal 5 di bulan berikutnya. Jadi diharapkan setiap tanggal 5 itu sudah rampung, terutama penginputan data individunya. Lalu selanjutnya bagian ataupun tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk melakukan rekapitulasi, feedback, pendampingan, pemantauan, dan juga evaluasi dan pelaporan di
Komdatkesmas maupun di Sigisi Kesga. Nah, setelah kewajiban ataupun tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dilanjutkan dengan peran ataupun tugas Dinas Kesehatan Provinsi, di mana melakukan feedback, pendampingan, pemantauan, dan juga evaluasi. Nah, dengan mengikuti alur yang sudah ditetapkan ini, harapannya data yang ada sampai di pusat ataupun yang sudah masuk di aplikasi itu harapannya valid sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, untuk kegiatan surveillance gizi dan kesehatan keluarga ini juga sudah disampaikan ya sebelum-sebelumnya. Salah satu kunci utamanya itu adalah tiga ini ya, bagian dari kegiatan surveillance: action, assessment, analisis, dan juga action. Assessment ini yang sudah selama ini teman-teman di puskesmas dan teman-teman di lapangan lakukan ya, yaitu mengumpulkan data, melakukan verifikasi sehingga datanya bisa valid. Nah, setelah itu melakukan analisis. Nah, ini analisis itu yang saat ini memang sedang ditekankan bagi teman-teman. Kami juga sedang menyusun untuk panduan ya ataupun template bagi teman-teman melakukan analisis supaya bisa mengetahui gambaran permasalahan dan juga mendapatkan cara ataupun program-program yang memiliki daya ungkit untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Nah, setelah mendapatkan analisis, mendapatkan bottleneck dari permasalahan tersebut, nah barulah dilakukan action sesuai dengan kriteria ataupun permasalahan yang spesifik di daerah masing-masing. Nah, ini untuk alur pencatatan pelaporannya. Masing-masing PJ kegiatan di sini sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing ya, seperti KIA Remaja Kespro di sini bertugas melakukan laporan bulanan ya di Komdatkesmas, lalu ada KIA di sini untuk kematian, notifikasi di MPDN, absensi dan juga mengisi OVM. Untuk gizi dan KIA dan remaja di sini mengisi CGC di laporan program, lalu untuk gizi dan juga KIA mengisi juga di pelayanan kesehatan untuk individunya. Nah, ini mungkin perlu disampaikan sedikit untuk manajemen user dalam CGC di sini, masing-masing tingkatan memiliki peran dan bagian masing-masing di dalam aplikasinya. Untuk pusat di sini untuk melakukan monitoring dan evaluasi ataupun melakukan pengecekan, kami juga melakukan feedback setiap triwulan seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui selama ini. Lalu provinsi juga sebenarnya memiliki peran dan tugas yang sama, mirip seperti pusat, melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk provinsi di sini bisa melihat data kabupaten, kecamatan, hingga desa kelurahan. Nah, untuk kabupaten kota kurang lebih sama ya, melakukan feedback dan mengecek datanya apakah sudah sesuai dan dilakukan pencatatan setiap bulannya. Lalu ada puskesmas. Untuk puskesmas di sini salah satu garda terdepan ya untuk melakukan penginputan data yang ada di lapangan. Nah, sekarang sudah lebih meluas lagi, tidak hanya puskesmas, tapi rumah sakit sekarang juga sudah masuk ke dalam sistem Sigisi Kesga, sudah ada akunnya sendiri, dan juga bidan ataupun klinik itu juga sudah bisa dibuatkan akun oleh puskesmas ataupun kabupaten kota. Ya, ini untuk manajemen user untuk dari tahun ini ya, dari awal tahun ini sudah dibagi menjadi 3. Ada akses untuk remaja putri, balita, dan juga ibu hamil, di mana untuk di puskesmas itu ada 3 berarti. Ada gizi, ada remaja, dan juga KIA. Kalau KIA dia bisa mengakses untuk ibu hamil dan juga balita KIA. Nah, ini mungkin singkat saja mekanisme akses pencatatan pelaporan bagi teman-teman puskesmas ya, kabupaten kota juga perlu memperhatikan. Jadi kami membuka akses edit itu sampai 1 bulan setelah triwulan tersebut berjalan. Jadi misalkan di Januari, Februari, Maret, dan Maret untuk pelaporan dari puskesmas itu setiap tanggal 5 di bulan berikutnya ya, seperti yang tadi. Nah, untuk akses edit itu maksimal di
tanggal 30 April. Jadi 1 bulan setelah triwulan tersebut berjalan. Begitu juga dengan April, Mei, Juni, penginputan puskesmas masih diharapkan maksimal sampai tanggal 5 di bulan berikutnya. Lalu untuk akses edit itu dibuka sampai 30 Juli. Untuk Juli, Agustus, September masih sama, dibuka sampai 30 Oktober, dan juga Oktober, November, Desember dibuka sampai tanggal 30 Januari. Nah, ini idealnya diharapkan seperti ini, namun tidak bisa kita pungkiri ya, di lapangan sesuatu bisa terjadi. Nanti tentu saja akan ada adjustment ya, tapi diharapkan jika kita bisa mengikuti jadwal yang sudah secara ideal ditetapkan, harapannya datanya bisa bagus gitu ya, bisa di reliable seperti itu. Nah, untuk hari ini karena yang saya tadi diinfokan diminta lebih ke pelayanan KIA, jadi mungkin kita bisa berfokus mulai dari pelayanan kesehatan. Mungkin izin sebelumnya untuk yang hadir di sini, apakah semuanya sudah pernah membuka CGC? Boleh dibantu, nanti kita berinteraksi aja ya, walaupun kita daring tapi harapannya bisa berinteraksi. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, apakah teman-teman yang mengikuti pertemuan di sini sudah pernah membuka CGC sebelumnya? Sudah pernah menginputkan? Oke, di sini sudah ada yang menjawab sudah. Iya, sudah pernah menginputkan data ANC ibu hamil? Sudah ya. Oke, di sini ada 2 yang Ada mau makan nggak? menginfokan sudah. Di sini ada hadir rumah sakit atau puskesmas ya? Puskesmas, Mbak. Puskesmas saja ya. Izin Bu, kalau rumah sakit apakah sudah pernah dibuatkan akun juga terkait untuk ibu hamil ANC-nya? Sudah juga. Sudah ya, oke baik. Berarti untuk hari ini kita berfokus ke puskesmas, namun rumah sakit kurang lebih prinsipnya juga sama ya. Oke, mungkin kita refresh sedikit untuk di pelayanan ibu hamil. Ya. Untuk langkah pertama seperti biasa, masuk dulu ke akun CGC Kesga yang dimiliki masing-masing puskesmas. Nah, setelah Bapak Ibu masuk sekalian, di dalamnya untuk akun KIA ya, untuk akun KIA. Jadi tampilan untuk akun KIA, gizi dan juga remaja, nanti rematri itu akan sedikit berbeda. Jadi role-nya berbeda-beda. Nah, ini untuk KIA. Jika memang sudah pernah ada yang membuka, ini harusnya familiar. Nah, di sini ada 3 modul yang akan muncul. Ada pelayanan kesehatan, di sini modul pencatatan pelayanan kesehatan berdasarkan data individu, lalu ada laporan program, laporan indikator program gizi Kesga, lalu ada manajemen data, modul manajemen data dan user, dan juga termasuk pengaturan kewilayahan. Di sini untuk mengukur wilayah-wilayah desa di wilayah kerjanya, seperti itu. Berikutnya kita masuk ke modul pertama, pelayanan kesehatan. Nah, di sini kita masuk ke pencatatan individu terlebih dahulu ya. Nah, ada untuk di pelayanan kesehatan di sini ada beberapa modul, ada entry dan juga menu, ada entry dan juga laporan. Nah, di dalam menu entry di sini terbagi lagi, ada balita, anak prasekolah, rematri, ibu hamil, dan juga ibu nifas. Nah, untuk ibu hamil di dalamnya ada beberapa sub menu lagi, ada daftar ibu hamil kek, daftar ibu hamil meninggal, ibu hamil hapus, tambah ibu hamil, dan juga cari ibu hamil bainik. Nah, ini untuk entry sasaran ibu hamil, di sini ada beberapa isian kolom yang perlu diisi. Seperti yang pertama di sini NIK, lalu di bagian kedua di sini kehamilan keberapa, lalu tanggal lahir, nomor kakak, nama ibunya, berat badan sebelum hamilnya berapa, tinggi badannya berapa, lila. IMT ini akan otomatis terisi jika sudah mengisi berat badan, tinggi badan. Lalu status gizi juga akan otomatis terisi ya jika mengisi lilanya.
Lalu selanjutnya ada jarak kehamilan. Jika ada yang terisi bintang-bintang ini artinya wajib diisi. Nah ini untuk hari pertama haid terakhir HPHT-nya juga kalau untuk di sistem di sini sudah di set ya. Jadi HPHT itu tidak boleh kurang dari tanggal lahir ibu. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin masih banyak yang mungkin salah input seperti itu ya. Nah sekarang kalau di sistem nanti akan muncul notifikasi kalau memang tidak sesuai. Di sini akan ada HPL. Untuk HPL itu akan otomatis terisi ya berdasarkan tanggal HPHT. Lalu di sini ada golongan darah, ada lab, ada riwayat penyakit yang diderita juga, ada riwayat alergi, kepemilikan PUKIA, jaminan kesehatan, nomor jaminan kesehatan, Vaskes tingkat 1, Vaskes rujukannya apa, dan juga pendidikan bisa dipilih. Lanjutannya masih ada pekerjaan, nama suami, nik suami, nomor telepon, lalu di sini ada isian kewilayahan. Biasanya untuk isian kewilayahan ini jika diinputkan di tingkat puskesmas sudah ada akan terisi sampai tingkat puskesmas. Nanti desa kelurahannya baru mulai dipilih lagi. Lalu diisi alamat lengkap jika ada RT dan EW-nya juga. Lalu diklik simpan. Nah itu sudah step untuk melakukan penambahan identitas dengan melakukan secara manual di aplikasi. Nah, selain melakukan manual di aplikasi, Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan import untuk identitas. Jika datanya banyak gitu ya, sekalian bisa melakukannya menggunakan import. Jadi, diklik untuk import identitas ini, lalu di-download dulu untuk format import identitas ibu hamilnya. Nanti diperhatikan untuk step-step cara pengisiannya. Dilengkapi dulu untuk filter wilayahnya. Nanti diisi sesuai dengan format pengisiannya. Yang kuning-kuning ini jangan dirubah ya, supaya datanya bisa terbaca di sistem nanti. Nah, jika sudah, silakan disimpan. Untuk jenis filenya tidak boleh ada simbol-simbol. Jadi yang seperti biasa aja untuk tulisan, lalu di-save. Nah, setelah di-save, nanti dibuka kembali untuk import identitas ibu hamilnya, lalu masukkan file Excel-nya yang tadi sudah diisikan, lalu di-upload. Ya, nanti akan terlihat di sini rincian dari isi filenya, jumlah data yang terkirim berapa, nicknya berhasil berapa, gagalnya berapa. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, untuk sekarang di CGC ada yang namanya sistem antrian, daftar antrian untuk import ya. Jadi nanti bisa dilihat juga di bagian atas ini nanti akan ada daftar antrian. Jadi silakan diklik apakah dia masih berproses, apakah sudah berhasil, ataukah gagal. Nanti di sebelah kanan tersebut akan ada simbol mata. Jadi bisa dilihat kenapa gagalnya seperti itu. Nah, seperti berikutnya, jika sudah melakukan penginputan, datanya akan masuk ke daftar ibu hamil. Untuk mencari, silakan difilter ya sesuai dengan wilayahnya dan juga usia kehamilan yang tadi. Ya, setelah dicari nanti akan muncul ya daftarnya seperti berikut. Di sebelah kanan di sini akan ada kolom tindakan. Nah, kolom tindakan di sini ada beberapa icon ataupun fitur yang bisa digunakan. Ada untuk mengedit data identitas, lalu ada melihat detail data ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil ANC-nya, lalu ada jika sudah melahirkan bisa diklik melahirkan, meninggal dunia, abortus, pindah ataupun hapus data. Nah, ini untuk melihat data ibu hamil ya, detailnya. Jadi di dalamnya itu ada identitas ibu hamilnya, lalu di sini ada bagian 2 identitas dan juga pemeriksaan ANC-nya. Nah, selanjutnya kita masuk untuk yang identitas, sepertinya harusnya tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan masih lancar-lancar saja. Kita langsung masuk saja ke ANC-nya. Berikutnya untuk ANC di sini ada icon ini ya, yang warna hijau stetoskop ini untuk input data pemeriksaan ibu hamil. Ini
Ini jika diklik di sini akan ada tabel ataupun bagian-bagian yang akan muncul pada saat pengisian. Jadi jika sudah pernah diisi, maka di sini nanti akan muncul daftarnya. Nah, untuk melakukan pemeriksaan bisa diklik tambah pemeriksaan. Nanti silahkan diisi. Nah, ini untuk dari nama sampai dengan status nanti akan terisi otomatis. Nah, di sini untuk tanggalnya bisa diisi, vaskes yang melayani. Untuk editnya bisa dihapus ya centangnya. Kalau ini kan dia otomatis, kalau centangnya diklik akan otomatis pada saat menggunakan akun, tertulis akun yang saat itu menginputkan. Ya, ini beberapa isiannya. Kalau sudah pernah menginputkan, harusnya ini familiar. Jadi ada pengisian tenaga pemeriksa. Di sini ada pilihannya SPOG, dokter umum, bidang perawat. Lalu ada riwayat imun TT terakhir. Sini lalu ada tekanan darah, diisi, lalu TFU-nya, presentasi janin dan juga tidak diperiksa denyut jantung janinnya. Berikutnya masih lanjutannya. Di sini untuk USG dicek, dicentang, dipilih. Jika dia diperiksa hasil normal, diperiksa kecurigaan ada hasil abnormal. Lalu ada juga lab HIV, hepatitis, sipilis, protein urin, lab gula sewaktu, HB, tata laksana anemia, preeklamsi, dan juga tata laksananya. Jika dia ada preeklamsi, maka tata laksananya apa? Lanjutannya ada KEK, risiko masalah kesehatan lainnya, diberikan tata laksana risiko masalah kesehatan lainnya jika ada tadi risiko, lalu apakah diberi konseling dan juga screening kesehatan jiwa. Jika sudah, diklik simpan. Nah, setelah melakukan pengisian, maka akan masuk ya ke daftar yang tadi muncul untuk isiannya. Nanti di paling kanan akan ada kolom aksi, di situ bisa melakukan edit pemeriksaan yang tadi sudah diinputkan atau menghapus pemeriksaan yang tadi sudah diinputkan. Ini pada di daftar yang tadi itu bisa dicek kembali di pemeriksaan bagian kolom pemeriksaan pertama ini. Terkadang di sini bisa acak ya untuk identifikasi pemeriksaan pertama. Nah, kalau ditemukan acak misalkan harusnya kan dia pemeriksaan pertamanya paling bawah ya, karena dia datangnya yang pertama. Nah, kalau dia ada di terselip gitu di tengah-tengah, nah ini bisa digunakan fitur populate pemeriksaan pertama agar di sini labelnya sesuai. Selain itu, selain melihat di daftar ibu hamil, bisa juga melakukan pencarian ibu hamilnya melalui NIK. Ya, sama. Jadi nanti di sini bisa muncul tindakan juga, bisa melakukan peinputan ANC di sini, melihat detail juga, ataupun jika ibunya sudah melahirkan atau partus ya, bisa diklik di sini. Nah, itu tadi untuk penginputan ANC sesuai secara manual, sama dengan identitas, bisa manual, disediakan juga dengan fitur import. Caranya kurang lebih sama, silakan di sini ada wilayah, jadi silakan dipilih. Biasanya kalau pakai akun Puskesmas langsung tinggal memilih desa kelurahan, lalu di-download untuk format dan diisi. Nah, ini nanti di Excel yang sudah di-download akan ada isi petunjuk pengisian data dan juga ada contoh format ukurnya. Nanti silahkan dicermati, diikuti untuk cara-cara ataupun aturannya. Sekali lagi jangan mengubah yang ini agar nanti datanya bisa terbaca di sistem. Ya, di isiannya. Seperti biasa untuk penyimpanan tidak boleh ada simbol di nama filenya.
lalu disimpan. Lalu dibuka lagi menunya, submenunya, lalu diupload untuk file yang tadi sudah diisikan. Masih sama akan berapa yang muncul, nanti akan ada antrian di sini. Jika masih berproses, tulisannya akan berproses. Jika berhasil akan berhasil, lalu jika gagal akan tertulis gagal dan bisa melihat gagalnya itu kenapa. Di bagian mata ada di sini ya, nanti silakan dicek. Nah, itu tadi untuk pengentrian ibu hamil, identitas dan juga ANC. Masih sama. Nah, ini untuk melihat hasil pemeriksaan ANC yang tadi bisa melalui submenu pemeriksaan ANC ini di laporan, di Buka Bumil dan juga di pemeriksaan ANC. Nanti di sini akan muncul daftar-daftar ibu yang sudah pernah diinputkan pemeriksaan ANC-nya. Nah, ini akan paling kanan akan ada kolom ya aksi untuk melihat data detail ibu hamilnya. Ya. Lalu untuk 12T di sebelah sini akan disilakan diklik menu untuk rekap 12T. Ini sama ya untuk filter wilayah, pengukuran bulan apa. Nah, nanti di dalamnya akan ada rekapan ibu yang masuk ke dalam 12T. Ini pembaginya adalah ibu bersalin. Jadi yang masuk di sini yang sudah bersalin. Ya, itu tadi untuk input identitas, input ANC, baik dengan manual ataupun import, dan juga melihat rekapan pemeriksaan ANC dan juga 12T. Kita lanjut untuk melahirkan abortus meninggal dunia. Mungkin nanti pertanyaannya bisa di belakang ya sekalian, karena waktu yang terbatas juga. Ibu melahirkan abortus, ini masih sama ya, di daftar ibu hamil. Di paling kanan itu akan ada menu icon ataupun fitur untuk input data melahirkan untuk ibu yang melahirkan. Sini ada isian tanggal lahirannya kapan, anak keberapa, bayi lahir, jenis kelamin, cara melahirkan, tempat persalinan, penolong dan penculik persalinan jika ada. Ya. Jika sudah diisi semua, diklik simpan. Oke. Ini untuk setelah melahirkan, Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung menginputkan data bayi ya, bayi yang dilahirkan. Jadi dia akan ada bagian di entry balita di menu tambah balita. Jadi beberapa data yang sudah terisi sebelumnya itu akan otomatis terisi di sini ya, dari yang diisikan ibu melahirkan yang tadi. Jadi di sini bagusnya itu jika jadi bisa terekam juga bayi yang baru dilahirkan. Jadi datanya bisa saat itu juga diinputkan. Jadi tidak menunggu lama-lama. Biasanya kan kalau bayi baru lahir ditemukan di posyandu itu sudah lewat beberapa bulan baru diinputkan di CGC gitu ya, baru ketemu. Namun sekarang sudah ada kerjasama antara KIA, Gizi Remaja sudah terintegrasi, jadi diharapkan datanya pun jadi lebih terintegrasi juga. Nah, berikutnya di sini abortus masih sama ya, di bagian tindakan di sini ada fitur icon warna biru. Diisi untuk tanggal abortusnya dan disimpan. Nanti untuk melihat daftar abortus bisa di bagian ibu hamil, lalu dilihat di sini daftar ibu hamil abortusnya. Nah, jika sebelumnya mungkin ada kesalahan gitu inputnya, nah ini bisa diklik juga tindakan untuk didaur ulang atau mengembalikan data yang tadi diinput. Untuk input meninggal dunia di sini ikonnya yang warna merah ya, seperti tanda stop ini, diisi tanggal meninggalnya apa, penyebab dan lokasi kematian.
Ini di sini juga ada untuk ibu hamil pindah. Jika memang ibu hamilnya pindah dari lokasi tersebut, misalkan domisilinya pindah, nah itu bisa menggunakan yang ibu pindah dan ditangkap oleh puskesmas wilayah tempat dia pindah yang baru, berdomisili yang baru. Selanjutnya untuk laporan indikator HNC di modul laporan program. Selain menginputkan data individu di modul pelayanan kesehatan, teman-teman PJKIA juga diharapkan mengisi untuk laporan program ataupun laporan rutin yang diinputkan setiap bulan. Nah, di sini melalui modul laporan program. Ya, di laporan program untuk KIA nanti akan diberikan akses untuk balita KIA dan juga ibu hamil. Yang pertama kita akan mungkin membahas entry yang ibu hamil dulu ya, sedikit. Nah, ini silakan di sini untuk memilih desa dan juga bulan tahunnya yang akan diinput. Nah, di sini ada bagian laporan pemeriksaan ANC untuk ibu hamil. Saat ini pengisiannya full loop ya, jadi mengambil dari data individu yang sudah diinputkan tadi sebelumnya. Jadi silakan diklik loop untuk masing-masing variabel ini, jadi ibu bersalin, ibu hamil, pemeriksaan K1 akses, K1 murni, TM1 dokter, TM1 USG, TM3 dokter, TM3 USG, pemeriksaan K6, dan ibu bersalin bulan ini yang mendapatkan 12 T saat kehamilan. Nanti jika ada catatan ya, jika ada perubahan pada data identitas ibu hamil di bulan tersebut, misalkan mau melaporkan di bulan ini, sekarang ini bulan September, mau melaporkan menarik data di bulan Agustus. Nah, itu kan biasanya misalkan lah katakan di tanggal 5 itu udah semua terinputkan. Nah, ibu-ibu sekalian kan mengklik nih lup. Nah, sudah tertarik datanya. Nah, jika salah satu bidan atau puskesmas melakukan perubahan di data individu, diharapkan di sini juga diklik ulang, loop ulang supaya data yang di laporan program juga dapat terupdate. Jadi kemarin kan beberapa daerah juga mengeluhkan tapi datanya berbeda dengan yang diinputkan ya dengan yang terekap di laporan program. Nah, itu coba dicek kembali apakah ada perubahan di data individunya tapi belum di loop ulang di laporan programnya, seperti itu. Selanjutnya ini laporan bulanan, ini nanti untuk rinciannya nanti kita masuk ke laporan program berikutnya ya. Nah, nanti ini untuk entrian yang tadi akan masuk ke rekapan bulanan yang diinputkan setiap bulanannya. Lalu ada laporan tahunan yang ada filter setiap triwulannya. Ada triwulan 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, setelah Bapak Ibu tadi menginputkan dan ingin mengecek datanya apakah sudah masuk, itu bisa menggunakan fitur daftar entry. Dicek kembali apakah data yang diinputkan sudah benar. Di sini bisa melakukan edit ya. Jadi kalau misalkan memang ada kesalahan, mau ngelup ulang itu silahkan diedit, jangan di entry ulang. Nanti kalau di entry ulang cuman satu yang di loop, nanti yang lainnya bisa 0 kemungkinan nanti munculnya. Jadi dipakai editnya. Nah, itu mungkin kita bisa lanjut dulu ke modul laporan program. Nanti ini kita belakang saja.
Kita lanjut dulu membahas untuk yang modul laporan program yang ibu hamil di SIGISI KESGA. Nah, untuk ibu hamil di modul laporan program nanti akan ada di dalamnya indikator ibu hamil ya, seperti yang tadi ada entry, laporan bulanan, tahunan, dan juga daftar entry. Nah, untuk ibu hamil sasaran di sini laporannya secara kumulatif ya, tapi yang tadi itu dilakukan dengan menggunakan loop yang diambil dari individu. Nah, ini beberapa indikator yang di laporan program yang terkait ibu hamil. Yang pertama di sini adalah persentase anemia pada ibu hamil dengan DO, persentase ibu hamil yang masuk dalam kategori anemia ditandai dengan HB hasil pengukurannya kurang dari 11 gram per desiliter. Nah, ini ada catatan untuk pencatatannya dilakukan saat pemeriksaan HB sesuai dengan trimester kehamilan dan juga pelaporannya kumulatif setiap bulannya. Ini ya sasaran ibu hamil. Lalu ada persentase anemia pada ibu hamil. Jadi di sini untuk sasarannya di sini akan otomatis terisi dari sasaran yang sudah diinputkan di awal tahun. Lalu di sini bisa diisikan secara manual ya untuk jumlah yang periksa HB dan juga yang anemia. Berikutnya persentase ibu hamil anemia yang mendapatkan terapi TTD oral dengan DO persentase ibu hamil anemia ringan kadar HB 10 sampai 10,9 yang mendapatkan terapi TTD oral. Yang berikutnya persentase ibu hamil anemia sedang dan berat yang mendapatkan tata laksana di tingkat lanjutan dengan DO persentase ibu hamil anemia sedang atau berat yang mendapatkan tata laksana di tingkat lanjutan. Keduanya ini dilakukan secara kumulatif setiap bulannya. Ya, silakan diisi masih secara manual. Berikutnya, persentase ibu hamil mendapat dan mengonsumsi suplementasi gizi. Dengan DO, persentase ibu hamil yang mendapatkan dan mengonsumsi suplementasi gizi dalam bentuk tablet tambah darah atau multiple micronutrient supplementation atau MMS sesuai standar minimal 180 tablet dalam 1 tahun yang sama di suatu wilayah kerja. Ini untuk pelaporannya secara kumulatif. Ini untuk beberapa daerah yang menerima MMS dan TTD itu bisa dilaporkan secara terpisah ya sesuai dengan ketentuan pemberian yang ditetapkan. Nah, untuk daerah yang tidak menerima MMS itu bisa diisikan angka 0 saja di bagian MMS ini. Berikutnya persentase ibu hamil kurang energi kronik. Ini persentase ibu hamil yang mempunyai indeks massa tubuh prahamil atau pada trimester 1 kurang dari 12 minggu sebesar kurang dari 18,5 dan atau ibu hamil yang mempunyai ukuran lingkar lengan atas kurang dari 23,5. Ini juga pelaporannya secara kumulatif. Berikutnya persentase ibu hamil mendapatkan makanan tambahan ataupun tambahan asupan gizi. Dengan DO persentase ibu hamil yang mempunyai indeks massa tubuh prahamil atau trimester 1 kurang dari 12 minggu sebesar kurang dari 18,5 dan atau ibu hamil yang mempunyai lila kurang dari 3,5 cm yang mendapatkan asupan gizi dalam 1 tahun yang sama di suatu wilayah kerja. Ini juga pelaporannya secara kumulatif, masih diisikan secara manual. Nah, itu tadi beberapa indikator yang di laporan program terkait ibu hamil. Ini yang daftar entry tadi ya, untuk mengecek inputan setiap bulannya, memastikan datanya sudah masuk dan yang sudah diinputkan dengan benar melalui daftar entry. Karena kalau di daftar bulanan, kalau di laporan bulanan dan laporan tahunan itu baru bisa update per 8 jam. Jadi setelah melakukan entry, untuk melihat secara instan atau langsung apakah data yang sudah masuk, itu bisa di daftar entry. Nah, setelah 8 jam kemudian, nah itu baru datanya bisa dilihat di bulanan ataupun tahunan. Bukan 8 jam kemudian, tapi sesuai dengan jadwal setiap 8 jam per harinya. Ini ada inputan-inputan yang tadi akan muncul di sini. Nah, itu untuk ibu hamil tadi beberapa indikator yang memang harus dilaporkan rutin setiap bulannya. Nah, untuk KIA selain ibu hamil juga ada pelaporan untuk balita KIA. Untuk balita KIA di sini ada beberapa indikator, masih sama ya, masuk ke menu laporan program, lalu di dalamnya di sini ada bagian indikator KIA, balita KIA.
Kita masuk ke entry, masih sama ya, filter wilayah, dipilih desanya dulu, dan bulan tahun yang akan diinputkan. Beberapa indikatornya kalau balita lebih banyak daripada ibu hamil ya. Yang pertama, persentase bayi lahir prematur kurang dari 37 minggu. Dengan DO, persentase bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah kerja. Untuk mekanismenya, di sini pencatatan dilakukan setiap waktu, pelaporan diambil dari data individu setiap bulan, lalu laporan tahunannya diperoleh berdasarkan penjumlahan data bulan Januari hingga Desember. Jadi ini datanya akan otomatis yang mengambil dari individu. Jadi akan ada pada saat penginputan data balita tersebut ada pilihan apakah minggu lahirnya. Nanti jika dia kurang dari 37 minggu maka akan masuk ke daftar bayi lahir prematur. Berikutnya di sini ada persentase bayi dengan BBLR berat badan kurang dari 2.500 gram. DO-nya di sini persentase bayi lahir hidup dengan berat badan kurang dari 2.500 gram dari jumlah bayi baru lahir hidup dalam kurun waktu 1 tahun di suatu wilayah kerja yang sama. Ini untuk pencatatannya juga dilakukan setiap waktu, laporannya diambil dari data individu setiap bulannya. Untuk laporan tahunan dari Januari sampai Desember. Ini juga dari individu. Berikutnya panjang bayi, persentase panjang bayi lahir rendah dengan DO, persentase bayi lahir hidup dengan panjang badan kurang dari 48 cm dari jumlah bayi baru lahir hidup dalam kurun waktu 1 tahun di suatu wilayah kerja yang sama. Ini juga setiap pencatatannya setiap waktu, setiap ada bayi dicatat, lalu pelaporannya diambil dari individu juga setiap bulannya. Untuk laporan tahunan masih sama Januari hingga Desember. Berikutnya persentase lingkar kepala bayi lahir rendah. Dengan DO, persentase bayi lahir hidup dengan lingkar kepala lahir rendah sesuai jenis kelamin, laki-laki 31,9, kurang dari 31,9, dan perempuan kurang dari 31,6. Dari jumlah bayi baru lahir hidup dalam kurun waktu 1 tahun dan di suatu wilayah kerja yang sama. Untuk pencatatannya masih sama, dilakukan setiap waktu, datanya diambil data individu setiap bulan, dan juga laporan tahunannya dari Januari hingga Desember. Berikutnya, persentase bayi prematur dan BBLR yang mendapat buku KIA bayi kecil. Dengan DO, persentase jumlah bayi lahir hidup dengan usia gestasi kurang dari 37 minggu, dan bayi lahir hidup dengan berat badan kurang dari 2.500 gram yang mendapat buku KIA bayi kecil dalam kurun waktu 1 tahun di suatu wilayah kerja yang sama. Berikutnya, persentase bayi baru lahir dengan BBLR yang mendapatkan tata laksana. Dengan DO, persentase bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah kurang dari 2.500 gram mendapat tata laksana perawatan BBLR berupa perawatan metode kanguru, asupan gizi, dan perawatan medis sesuai kondisi dan sesuai standar dari seluruh bayi baru lahir dengan BBLR di dalam 1 tahun di suatu wilayah kerja yang sama. Nah, keduanya juga sama, dilakukan setiap waktu, laporannya diambil dari data individu setiap bulannya, dan untuk laporan tahunannya dari Januari hingga Desember. Untuk yang tadi pengentriannya di entry ya. Nanti di sini akan ada bagian bayi, jumlah bayi lahir hidup. Di sini karena datanya diambil tadi dari individu ya, jadi datanya tinggal di loop sesuai dengan data individu yang sudah diinputkan. Kecuali yang jumlah bayi baru lahir dengan BBLR mendapat tata laksana. Ini masih di open, berarti ini diisi secara manual. Berikutnya ada pengisian untuk jumlah anak prasekolah bulan ini. Ya, ini diisi dengan loop juga, diambil dari data yang sudah diinputkan secara individu di modul pelayanan kesehatan tadi. Nah, untuk pemantauan perkembangan untuk saat ini masih dibuka pengisian secara manual ya, masih di open pengisian secara manual, jadi masih belum diambil dari pemantauan yang individu yang sudah diinputkan. Nanti Bapak Ibu diharapkan semakin baik untuk pengisian individunya, nanti ini tinggal loop aja mempermudah pengisian laporannya, jadi tinggal ngeloop.
Berikutnya, persentase balita dan anak prasekolah yang terdeteksi ada gangguan atau penyimpangan perkembangan. Dengan DO, persentase balita dan anak prasekolah yang di-screening perkembangannya berdasarkan SDDTK dan didapatkan hasil terdeteksi gangguan atau penyimpangan perkembangan dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah kerja. Mekanismenya, pencatatannya dilakukan setiap waktu saat pelaksanaan SDDTK di FKTP ya, sesuai jadwal dan jenis deteksi dini tumbuh kembangnya. Untuk rekapitulasi laporannya setiap bulan dilakukan secara kumulatif. Dan untuk laporan tahunannya diambil yang bulan Desember. Berikutnya persentase balita dan anak prasekolah yang terdeteksi ada gangguan atau penyimpangan perkembangan yang mendapatkan intervensi. Dengan DO, persentase balita dan anak prasekolah yang terdeteksi ada gangguan atau penyimpangan perkembangan yang mendapatkan intervensi, termasuk yang dirujuk ke rumah sakit dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah kerja. Nah, untuk mekanismenya masih sama ya. Nah, ini untuk isiannya di bagian persentase balita dan anak prasekolah yang terdeteksi ada gangguan atau penyimpangan perkembangan. Ini ada beberapa isian yang tadi ini masih di open ya untuk mengisi secara manual. Ada yang kumulatif juga tadi sampai bulan ini. Nah, itu berarti isiannya adalah kumulatif. Silakan diisi sesuai dengan tata laksana di lapangan. Berikutnya cakupan balita dan anak prasekolah dilayani SDDTK di FKTP. Dengan DO, persentase balita dan anak prasekolah yang mendapatkan pelayanan SDDTK dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah kerja. Di sini ada 2 poin ya, ada pertumbuhan terdiri dari 4 poin di dalamnya. Jadi penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, penilaian status pertumbuhan dan status isi. Lalu ada perkembangannya di sini pemeriksaan dan pengisian KPSP sesuai usia, tes daya lihat sesuai usia, tes daya dengar sesuai usia, dan juga pemeriksaan KMPE, GPPH, MCHR atas indikasi. Untuk pelaporannya di sini dilakukan secara kumulatif setiap bulannya. Untuk laporan tahunannya diambil dari data bulan Desember. Berikutnya persentase balita dan anak prasekolah dengan kelengkapan pengisian buku KIA bagian pemantauan perkembangan. Dengan DO, persentase balita yang buku KIA-nya terisi lengkap pada bagian pemantauan perkembangan, di mana buku KIA halaman checklist perkembangan sesuai usia dan halaman pelayanan SDDTK atau pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya yang terisi lengkap dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah kerja. Untuk pencatatannya di sini dilakukan secara rutin, rekapitulasinya berdasarkan data individu, dan laporan tahunannya diambil berdasarkan rata-rata pelaporan dalam 1 tahun. Berikutnya persentase balita dan anak prasekolah mengikuti kelas ibu balita minimal 4 kali. Dengan DO, persentase balita dan anak prasekolah yang ibu, orang tua, wali, keluarga, pengasuh telah mengikuti minimal 4 kali kelas ibu balita dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah kerja. Untuk pencatatannya dilakukan setiap bulan ya saat melakukan kelas ibu balita, rekapitulasinya berdasarkan data individu. Untuk laporan tahunannya melihat gambaran rata balita yang mengikuti kelas ibu hamil, ibu balita minimal 4 kali. Ini untuk isiannya. Untuk cakupan balita dan anak prasekolah dari SDDTK di FKTP ini kumulatif ya sampai bulan ini, diisi secara manual. Persentase balita dan anak prasekolah dengan kelengkapan pengisian buku KIA juga diisikan secara manual. Nah, untuk yang persentase balita anak prasekolah ini dibuka isian manual dan juga loop-nya. Bisa dilakukan loop, bisa juga diisi secara manual. Berikutnya, cakupan bayi dilayani PKAT, pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi dengan DO, persentase bayi usia 6 bulan sampai 6 bulan 29 hari yang mendapat pelayanan PKAT dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah kerja. Antara lain, di sini ada 4 poin, penilaian awal dan pemeriksaan perkembangan, antropometri, pemeriksaan klinis, bimbingan kelompok atau konseling perorangan, atau pelayanan imunisasi atau vitamin A. Nah, untuk mekanisme pelaporannya dilakukan setiap waktu ya saat dilakukan PKAT. Lalu untuk laporannya diambil dari data individu setiap bulannya. Laporan tahunan diambil dari Januari hingga Desember. Isiannya masih secara manual ya di sistem. Itu tadi untuk isian yang balita laporan program. Mungkin
sampai sini bagian penginputan ibu hamil, ANJ ya khususnya, dan juga tadi ada abortus melahirkan meninggal, dan juga untuk laporan program di pelayanan KIH ada yang balita dan juga ibu hamil. Nah, sampai sini mungkin saya pause dulu untuk paparannya. Nanti jika masih ada yang ingin dijelaskan, silakan disampaikan. Saya kembalikan dulu ke Ibu moderator ya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf ya Mbak Gunti, Ibu Kabitnya ada acara. Untuk itu kita lanjutkan. Bagi teman-teman di Puskesmas yang ada ingin menanyakan, kami persilahkan. Bagi teman-teman bisa unmute mic-nya masing-masing. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Nisri. Pertama kali saya ucapkan terima kasih pada Ibu Ngati yang sudah memberikan paparan tentang Sigizikia. Yang di sini tentang aplikasi yang sebelumnya, Ibu, yang kami ketahui, kami kemarin ini kan penginputan ibu hamil itu terpapar dengan ekohor. Jadi yang kami tanyakan, apakah ekohor ini sudah tersinkronisasi dengan si gizi Kia ini, Bu, yang ekohor ibu hamil. Terus yang pertama, yang kedua, memang kalau saya dari Puskesmas Kolo, mungkin rata-ratanya kami belum ada memasukkan data ibu hamil ini di aplikasi dari si Gizi Kia, yang taunya itu hanya yang program gizi gitu, Bu. Terus yang kedua, yang ketiga juga mungkin berpengaruh, Bu. Kita kan ada penginputan data INM untuk persalinan ibu bersalin itu sebelumnya di mutu pelayanan kan waktu penginputan INM persalinannya itu kita hanya mengklik gitu masukkan nama langsung keluar nama ibunya, bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi sekarang di sejak bulan 7-8 ini kita tidak bisa lagi secara otomatis untuk memasukkan data INM persalinan kita sebagai di mutu pelayanannya gitu, Bu. Terus, Bu, yang keempat itu, Bu, seandainya memang kita bisa memulai menginputkan data ibu hamilnya di si Gizi Kia, apakah bisa kita flashback gitu, Bu, karena data ibu hamil ini kan di ekohor ini kita kebanyakan ekohor waktu awal-awal tahun 2025 ini tidak bisa sinkron lagi gitu, Bu. Untuk sementara itu aja, Bu. Terima kasih. Maaf, yang terakhir tadi apa ya? Saya terlewat. Bu, kalau jika seandainya kita bisa memasukkan data kita yang kita jemput gitu, Bu. Misalnya data ibu hamil kita yang di K1 di bulan Januari gitu, Bu. Nggak terinput di ekohor yang tadi gitu, Bu. Kita mau memasukkan di si gizi Kianya. Apakah bisa kita memasukkan baru gitu, Bu, di bulan ini gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Sonya. Mungkin kita langsung saja ke Mbak Gunti ya. Pertanyaan dari Sonya tadi ada 4. Sinkronisasi dari Ikohor ke si Gizi Kesga.
dan ibu hamil, dan juga mengenai data INM untuk persalinan, serta flashback data ibu hamil dari e-cohort ke si Gizi Kesga. Nah, mungkin Mbak Putri bisa langsung menjawabnya. Ya, Ibu Sonya ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Tadi ada 4 poin ya untuk pertanyaannya. Ya, mungkin saya izin menanggapi yang pertama terkait penginputan di e-cohort apakah masih digunakan atau lalu jika tidak bagaimana apakah ada integrasi dengan si Kesga. Ya, untuk e-cohort memang saat ini sudah dialihkan untuk pencatatan ibu hamilnya di si Kesga. Namun sebelum-sebelumnya pun di bentar. Ya, sebenarnya yang sebelum-sebelumnya pun di e-cohort itu sudah connect ya dengan si Gizi Kesga. Jadi kalau Ibu pernah lihat di e-cohort, dia ada tombol kirim ke EPPGBM. Nah, itu datanya kalau dia sudah, untuk yang Ibu, kalau dia sudah akan mengambil data keknya. Karena kan kalau dulu di si Gizi dia ada mengambil data untuk ibu hamil kek. Nah, untuk bayinya juga seperti itu, bisa kirim ke si Gizi Kesga. Nah, itu ada tombol untuk mengirimnya ke EPPGBM. Nah, untuk yang sekarang, jika tidak ada mengklik mengirim itu, memang datanya tidak akan masuk ke si Gizi Kesga, seperti itu. Jadi, jika pernah dulu melihat di e-cohort ada data kirim, itu bisa datanya masuk ke si Gizi Kesga. Namun sekarang karena e-cohortnya juga memang sedang maintenance ya, tidak bisa digunakan. Jadi kami mengarahkannya untuk penginputan AEC difokuskan di si Gizi Kesga untuk sekarang. Begitu juga dengan rumah sakit, bidan ataupun klinik. Karena tadi kan kalau pada saat saya tanya apakah rumah sakit sudah dibuatkan akun, infonya sudah. Nah, itu teman-teman di rumah sakit juga bisa menginputkan data ibu hamil ataupun bayi baru lahir di si Gizi Kesga. Ya, jadi datanya bisa bermuara di satu tempat seperti itu. Nah, berikutnya untuk yang kedua ya tadi Puskesmas Solok ya tadi ya. Belum ada input bumil di CGC. Nah, sebenarnya ini dari awal tahun juga ya kami sudah melakukan sosialisasi bahwa di CGC Kesga sekarang agar dibuatkan 3 akun untuk 3 penanggung jawab program. Yang pertama tadi ada gizi, lalu ada remaja ya, dan yang ketiga ada KIA. Nah, jadi harusnya nih Puskesmas, terdiri masing-masing ada 3 akun nih. Selain yang rumah sakit ya, rumah sakit kan dibuatkan berbeda lagi. Nah, itu dicek kembali, mungkin bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, masing-masing Puskesmas sudah memiliki 3 akun tersebut. Tadi juga untuk role-nya sudah saya jelaskan di depan ya. Untuk gizi memang saat ini dia masih bisa membuka semua jenis pelayanan. Nah, untuk KIA tadi bisa membuka untuk yang ibu hamil dan juga balita KIA seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan juga rematri bisa membuka untuk pelayanan. Lalu berikutnya penginputan data INM ya. Sebelumnya memang INM kan di e-cohort juga ya, di cohort bisa langsung mengirimkan terkait dengan INM tersebut ya. Nah, sekarang itu masih kami berproses ya dengan tim INM juga untuk pengiriman data yang sudah diinputkan di Gizi Kesga agar otomatis masuk ke INM. Itu sedang proses untuk menyamakan IT-nya lah, pokoknya semacam untuk IT-nya seperti itu. Itu masih proses. Selanjutnya yang terakhir tadi apakah bisa memasukkan data backdate? Seharusnya sih bisa ya, coba menggunakan yang kalau memang banyak gitu, biasanya kan kalau yang sudah sebelum-sebelumnya banyak gitu ya, nanti bisa coba menggunakan yang fitur import tadi, import identitas dulu, lalu nanti baru import pelayanan ataupun pemeriksaan AIC-nya. Nanti dicek kalau sudah diimport, nanti dicek di daftar antriannya, di situ akan ada keterangan apakah dia berhasil
gagal. Kalau gagal dia akan ada icon mata ya untuk melihat gagalnya kenapa. Jadi terkadang kalau dia banyak dengan daerah lain juga mengimpor, dia akan masuk ke dalam antrian seperti itu. Itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Rumti. Apakah Sonya sudah mengerti apa yang dijelaskan tadi? Mengerti, mengerti Bu. Terima kasih Bu. Eh, Untuk teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya. Di sini mungkin mau bertanya sedikit nih. Ya, silakan ini. Ya, terima kasih Bu. Saya Eni Sriati dari Puskesmas Sungai Durian. Mungkin sedikit saja yang ingin saya tanyakan Bu. Saya sudah coba untuk entry ibu hamil. Nah, kemarin saya coba untuk kelahiran Bu. Jadi untuk kelahiran ini di situ kan sudah jelas kolomnya. Cuman kalau pada kelahiran kembar ini kemarin saya belum dapat solusi Bu gitu. Karena pilihannya hanya laki-laki, sementara bayinya 2. Jadi mengentrinya yang terentry hanya 1 bayi gitu. Maksudnya artinya kelahirannya hanya ada 1 bayi, padahal dia 2 gitu. Mungkin minta tolong solusinya Bu. Terima kasih Bu. Iya, ya terima kasih. Mungkin izin saya langsung menanggapi ya. Ya, kalau untuk melahirkan tadi sebentar, coba kita lihat kembali untuk isian melahirkannya. Ya, melahirkan. Ya, sampai saat ini memang untuk melahirkan itu masih di 1 ya untuk jenis kelaminnya. Nah, kalau kemarin itu solusinya diinputkan dulu 1 tidak apa-apa, nanti baru ditambahkan kembali di tambah balita tersendiri. Jadi sementara seperti itu. Tapi kemarin karena sudah ada sama ya di daerah lain juga ada terjadi seperti ini, itu kami tambahkan juga untuk yang kembar. Itu masih kami usulkan ke tim IT, itu nanti akan ditambahkan untuk yang bayi kembar. Tapi untuk yang sementara ini bisa ditambahkan yang balita 1-nya ditambah balita baru seperti itu. Jadi untuk melahirkan nggak apa-apa 1, nanti ditambahkan di balita tambah balita baru aja. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama. Teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Izin bertanya nih sih. Ya, silakan Zah. Makasih atas waktunya nih sih. Makasih Ibu Ungti. Di sini yang mau kami tanyakan, kalau untuk biasanya ekohor itu untuk pengentrikannya diisi oleh masing-masing bidan yang punya daerah binaan gitu. Untuk si gizi ini, apakah memang bidan-bidan yang punya binaan ini mempunyai username juga, atau karena kita lihat di sana kan ada kunjungan K1-nya, K2 dan K3, itu tuh datanya gimana? Kalau biasanya ekohor dia para bidannya langsung yang punya binaan mengentrikan. Kalau ke penanggung jawab KIA berarti hanya per bulan untuk datanya. Mungkin itu saja Bu Ungti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin izin ya saya langsung menanggapi. Terima kasih banyak Ibu Rafisa untuk pertanyaannya. Ya,
Untuk di CGC itu sebenarnya KIA bisa dibuatkan akun KIA di mana berarti itu adalah role-nya puskesmas. Namun bisa juga dibuat dan itu pun tidak hanya penginputannya setiap bulan ya, tapi setiap pelayanan. Jadi teman-teman bidan yang di puskesmas juga bisa menginputkan pelayanan pemeriksaan ANC-nya di sana setiap waktu, tidak hanya setiap bulan yang untuk laporan program. Nah, untuk bidan itu juga bisa dibuatkan akunnya. Jadi mungkin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota nanti bisa dicek kembali untuk cara pembuatan akunnya. Bisa dipilih role-nya itu bidan atau klinik. Nah, nanti silahkan dipilih desanya. Kalau bidan desa berarti dia hanya memiliki bertanggung jawab di satu wilayah desa ya. Jadi dipilihnya sampai desa. Kalau dia membuatkan rumah sakit, dia desanya jangan dipilih karena kalau dia dipilih dia hanya bisa melihat desa yang dipilih saat itu. Sementara kan rumah sakit dia lebih luas ya cakupannya gitu. Jadi nanti kalau dipilih satu desa, entar dia cuma bisa melihat daftar ibu hamil yang di desa itu. Nanti kalau buat yang bidan, karena dia memang bertanggung jawab di satu desa, nanti yang desanya itu bisa dipilih sesuai dengan desa tersebut. Jadi bisa dibuatkan akun untuk bidan-bidannya Bu. Sebenarnya bisa memilih, bisa menggunakan akun yang KIA, yang PJ program KIA, tapi dia dipilih sampai ke desa supaya dia tidak bisa melihat desa yang lain gitu, supaya datanya juga lebih aman gitu ya. Mungkin seperti itu. Mungkin ini bisa menjadi atensi juga bagi Dinas Kabupaten Kota ya untuk menyiapkan akunnya seperti itu. Terima kasih Bu Bungti penjelasannya. Ya, berarti nanti kami akan membuatkan akun per desanya gitu ya, Mbak ya? Per bidannya nanti dipilih sampai desanya supaya dia hanya bisa melihat desa wilayahnya dia saja. Untuk teman-teman yang lain kami persilahkan kalau masih ada pertanyaan. Izin Bu, Ya, silakan ini. sedikit Bu, tadi kebetulan kurang memperhatikan di awal, mohon maaf Bu. Dilihat dari aplikasi Bu, kan di sini ada kalau untuk kategori ibu hamil ini ada daftar kantong bersalin. Nah ini maksudnya datanya dari mana ya Bu? Karena sudah saya cek itu satu desa saya buka, tapi isinya tidak seluruh yang sudah saya entry gitu. Terima kasih Bu. Ya baik, izin langsung saya tanggapi. Ya mungkin tadi terlewat ya, untuk daftar kantong bersalin itu adalah daftar ibu hamil yang HPL-nya di bulan tersebut. Jadi untuk mengingatkan teman-teman bidan ataupun puskesmas ya, siapa aja nih yang harusnya HPL bulan ini. Nah itu bisa dimonitor tuh di sana supaya tidak terlewat dari tanggal HPL-nya. Jadi itu yang HPL di bulan tersebut, tidak semuanya masuk. Gitu. Terima kasih Bu. Teman-teman yang lain silakan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Dari pengelola anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari Puskesmas Talawi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman dari Puskesmas Talawi, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kawan Puskesmas Talawi masih hadir? Oke, karena dari Talawi sudah pas, Puskesmas Kolok tadi sudah, Sungai Durian sudah, Kampung Teleng ada yang mau ditanyakan? Puskesmas Kampung Teleng? Puskesmas Kampung Teleng, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nisri, Yani Nisri. Ya silakan Yani. Nisri. Ya silakan Yani.
kan yani alun nado maisian mengentrikan ibu hamil di Sigizi Mina nih dari bulan Januari. Apakah diisikan mulai sekarang, mulai dari Januari atau selanjutnya nih? Atau gimana? Atau ngisi di ekohor atau Sigizi ini yang diisi? Terima kasih nih. Ya, gini Mbak Runti, kawan puskesmas Kampung Teleng ternyata juga belum mengisikan data ibu hamilnya mulai dari Januari. Apakah masih bisa diisikan Januarinya di Sigizi atau yang terbaru saja gitu? Pertanyaannya. Ya, iya izin menanggapi. Ini pertanyaannya sama ya seperti yang dari Ya, Puskesmas Kolok tadi. Bisa bisa dengan import saja, dicoba dulu import identitas. Setelah itu masuk identitasnya semua, baru diimport untuk pemeriksaan ANC-nya. Jadi bisa menggunakan fitur import ya untuk yang backdate. berarti import dari kohor ya Bu? Iya, data-datanya dimasukkan ke dalam Excel yang tadi di-download, di-import itu yang tadi saya sampaikan di Sigisi. Berarti langsung ke Sigizi lagi ya Bu ya? Ya, pakai import saja. Ya, berarti ya nih langsung sekarang kita kalau untuk ibu dan anak datanya kalau yang ibu hamil baru atau balita baru kita langsung entry-nya di Sigizi, enggak di Ikohor lagi. Kebetulan sekarang Ikohor juga sedang maintenance, jadi mungkin kalau ada data yang di Ikohor mungkin saat ini tidak bisa gabung dengan Sigizi. Jadi teman-teman yang lain kalau yang ada yang belum mengentrikan data ibu hamil, bayi, balita agar segera dientrikan ke Sigizi Kesga. Berarti masih bisa dientrikan sekarang. Kemudian Puskesmas Lunto ada yang mau ditanyakan? Ya Uni, Ya, silakan Uni, Eka. Eka pun belum juga selanjutnya gimana nih? Makasih nih. Ya, berarti Eka juga belum mengentrikan data ibu hamil, bayi, balita dari Januari, Kak? Kalau yang ke Gizi belum nih, kalau ekohor sampai bulan entrikan di ekohor ini. Ya berarti kan untuk selanjutnya berarti masih harus mengentry di Sigizinya lagi Kak. Ambil yang kan ada yang di Sigizi yang import, kita download, kemudian ketik di sana, nanti bisa langsung apa tuh, di-upload ke Sigizi. Oh, berarti kalau yang di Sigizi itu nanti keentrikan dari yang bulan 8 aja lagi nih. Enggak, dari Januari. Oh, tetap dari Januari nih, bukan Ya. impor dari ekohor ke Sigizi. Ya, Ikohor sekarang kan sedang maintenance. Oh iya, nah ini itu dari Januari keentrikan ya. Ya. Iya. Kalau itu kan Iya. ya berarti yang dari impor yang data yang di Excel itu nanti diketikkan ke sana, nanti kawan langsung di-upload ke Sigizi gitu ya Mbak ya. Oh gitu, oke nih. Mungkin kawan-kawan yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Yang dari pengelola anaknya mungkin ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, silakan kalau masih ada kesempatan kita bertanya. Karena kawan-kawan kan entry-nya mungkin ada yang masih jadi masalah. Mungkin nanti nih pas sedang pengentrian kami mungkin banyak bertanya Mani karena baru juga mencoba kan ya. Ya, mungkin nanti Mbak Gunti kami bisa hubungi kembali ya. Mungkin kalau ada teman-teman ini masih ada kendala dalam pengentrian nanti gitu.
Atau mungkin ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin bertanya? Selamat sore Mbak Gunti. Izin bertanya Mbak, saya kebetulan pengelola Sigizi KIA di Dinas. Saya mau nanya mengenai yang bayi baru lahir ini Mbak. Bayi baru lahir ini kan kalau di kawan-kawan ini kan tutup laporannya di tanggal 25 setiap bulannya. Kemudian biasanya kawan-kawan ini kan kalau yang biasanya mereka melaporkan yang di atas tanggal 25 itu ke bulan selanjutnya. Seandainya dia lahir di bulan Juli, yang di atas 25 ini dilaporkannya di bulan Agustus. Tapi di Sigizi KIA ini kayaknya kan memang nggak bisa gitu Mbak. Harus dilaporkan di bulan itu juga. Itu Pak, mungkin sekedar memastikan gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Iya. Itu untuk seluruh sasaran ya, Ibu ya? Iya Mbak. Sasaran bayi Gizi baru. KIA dari baru lahir. Ya. Oh, kalau di CGC sih dia paling nanti di loop pulang berarti ya tapi ntar jadi berbeda juga sih untuk bulan tersebut, misalkan di bulan Agustus kemarin ya, berarti data yang setelah tanggal 25 itu ada baru lahir setelah tanggal 25 dia akan masuknya di bulan September seperti itu ya. Ya, seperti itu. Ya Mbak. Biasanya kayak gitu yang laporan dari puskesmas. Tapi kan untuk bayi baru lahir dia akan tetap mengikut di bulan dia lahirnya. Jadi dia kalaupun dia di inputnya belakangan, kalau dia lahirnya misalkan di bulan sebelumnya, berarti dia akan ngikut ke sasaran di bulan sebelumnya itu. Jadi tetap masuk sih kayaknya Bu. Kalau dia ngelup. Kalau dia pakai tanggal, ibaratkan baru menemukan bayi baru lahir, baru di posyandu bayi baru lahirnya 2 bulan setelah dia lahir baru masuk gitu kan, otomatis dia kan telat ya. Jadi tetap dia akan masuknya di bulan baru lahir sesuai dengan dia di bulan lahirnya, seperti itu. Tapi kawan-kawan puskesmas selama ini mencoba Mbak, enggak masuk dia ke bulan selanjutnya. Jadi sepertinya memang harus di bulan itu dientrikan gitu Mbak gitu. Itu kawan-kawan masalahnya di situ. Jadi kami harus mengentrikan kalau dia tanggal 31 dia harus dientrikan gitu. Kalau di bulan selanjutnya kawan-kawan banyak yang bilang seperti itu enggak bisa dimasukkan gitu Mbak. Enggak terbaca gitu. Gimana itu Mbak? Iya, kalau misalkan dari sasaran per bulannya itu memang saat ini ya menghitungnya itu di akhir bulan. Ya memang mengikutnya sampai di akhir bulan. Jadi untuk bulan berikutnya sasaran bulan itu juga menghitung dari awal sampai akhir bulan. Kalau untuk yang sasaran di bulan itu. Sementara sih seperti itu ya di Sigizi Keska, Bu. Berarti memang harus dientrikan saat itu juga ya Mbak ya? Sebaiknya seperti itu. Terima kasih Mbak. Kawan-kawan yang lain apakah masih ada? Teman-teman, silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Sementara kita, maaf ya Mbak ya, sedang menghubungi Bu Kabid, apakah bisa menutupnya atau gimana gitu. Sekalian menunggu teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya. Ya.
Mungkin kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit untuk ibu hamil ini kan sudah beberapa kali juga dilakukan sosialisasi, itu bisa dilihat juga di YouTube ya. Di YouTube bisa dilihat untuk sosialisasi ANC ibu hamil ini. Nanti kalau misalkan perlu melihat secara step by step bisa di sana, atau nanti juga materi untuk hari ini bisa saya share. Ya, mungkin itu. Oh, mungkin kawan-kawan nanti juga bisa melihat ulang kembali, menonton YouTube di Kesga. Di sana juga sudah ada sosialisasi mengenai si gizi Kesga. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum berkesempatan hadir pada hari ini, bisa diinfokan kepada teman-teman yang hadir hari ini, bisa menginfokan kepada teman-teman yang tidak bisa hadir pada hari ini. Untuk acara penutupannya kami persilakan kepada Bu Kabid. Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Kebetulan ini dari Dinas Provinsi juga mengadakan evaluasi pelaksanaan PMT lokal, Mbak. Kebetulan di Solunto belum berjalan maksimal. Jadi baiklah, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Gumti yang sudah meluangkan waktunya bisa menjadi narasumber di kegiatan kali ini. Mudah-mudahan tidak tidak mudah-mudahan selanjutnya bisa lagi kalau kami membutuhkan narasumber. Baiklah, Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting. Tadi kita sudah mendengarkan ya cukup banyak materi yang disampaikan oleh Mbak Gumti. Mudah-mudahan ke depannya untuk pengisian aplikasi Sigizi Kesga ini bisa berjalan dengan lancar dan terisi semuanya. Dan kemudian datanya bisa sama ya antara manual dengan yang kita entrikan. Mungkin juga Mbak Gumti, kita berharap aplikasi bisa standby terus untuk pengisiannya. Mungkin itu ya dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Gumti dan juga kawan-kawan dari semua puskesmas di Kota Solunto. Iya, rumah sakit atau RSUD juga hadir tadi, Mbak. Sudah masuk juga bersama kita tadi. Mungkin ada closing statement dari Mbak Gumti. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Kabid ya. Ya tadi sekilas saya mendapatkan info beberapa puskesmas memang belum mulai menginputkan di Sigizi Kesga. Nah, ini mungkin menjadi atensi juga bagi teman-teman kabupaten kota ya khususnya untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap teman-teman puskesmas. Apakah datanya tersebut sudah semua mengcover untuk sasaran di wilayahnya? Apakah sudah sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu, dan juga mengecek ketersediaan ataupun mengakomodir media pencatatan pelaporan dan melakukan feedback juga ya mungkin setiap bulannya. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, kami akan terus melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengisian atau penginputan Sigizi Kesga ini. Baiklah, dengan membacakan hamdalah, kegiatan sosialisasi kita hari ini kita tutup. Mungkin salah janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin kita foto dulu ya Bapak Ibu. Silakan dibuka kameranya. Kameranya tolong diaktifkan.
Bisa. Nah, ini ini teman semua sama bisa. Ini mantap kan? Ya, ada kawan-kawan silakan dibuka kameranya. Masih ada yang belum buka, masih banyak yang belum buka. Silakan. Ya, masih kita tunggu. Silakan yang mau masuk Silakan. kamera, masuk foto. Silakan. Satu aja. Ada lagi yang mau buka kamera? Kita tunggu. Sudah? Bisa? Satu, dua, tiga. Tunggu sebentar ya. Satu slide lagi. Ini belum. Satu lagi. Ya, satu, dua, tiga. Oke. Tunggu sebentar, satu lagi. Oh, udah. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Pak Dodi. Ya, terima kasih Ibu dan ibu-ibu semua yang sudah hadir. Saya izin. Saya izin pamit ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kan, Stop.